Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok dalam mata kuliah manajemen proyek eh, dengan jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu pengadaan aplikasi pada LKPTN. Apa sih LKPTN? LKPTN adalah Lembaga Kajian Pendidikan Tinggi Nasional. Next. Di sini kami ingin memperkenalkan nama anggota kami terlebih dahulu sebelum kami mempresentasikan proyek kami. Perkenalkan, nama saya Tatak Tauful Amin dengan NIM A12 2021 06630, dan teman saya Muhammad Jazan Nur Juwair dengan NIM A12 2021 06734. Oke, next. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan apa sih itu LKPTN. LKPTN adalah Lembaga Kajian Pendidikan Tinggi Nasional, yaitu berupa LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak pada penanganan isu pendidikan tinggi. Di situ kita LKPTN itu melakukan riset dan kajian pada pendidikan, isu pendidikan tinggi, kemudian memberikan penanganannya seperti isu-isu tersebut antara lain kolusi, korupsi, nepotisme, pelecehan seksual, bullying, dan lain sebagainya. Jadi gitu. Terus next. Dan di sini kami mempunyai, di dalam LKPN itu sendiri kami ingin mengadakan aplikasi, yaitu berupa pertama kajian isu pendidikan tinggi tadi, serta pelaporannya ya, ada terus penanganan dan lain sebagainya. Terus disertai ekonomi protektif berupa penyewaan e-book dan pembelian buku sebagai penunjang keberlangsungan organisasi LKPTN itu sendiri. Jadi tidak keseluruhan dari donasi. Next. Adapun ini struktur organisasinya ada Dewan Pertimbangan, Direktur Utama, Dewan Penasihat, Deputi Eksternal, dan Deputi Internal. Next. Adapun visi dan misi kami sudah jelas. Visi kami membentuk serta menjadikan LKPTN sebagai wadah aspirasi yang absolut dan independen dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia dengan mengedepankan kajian ilmiah, mewujudkan pendidikan yang idealis, ilmiah, demokratis, menumbuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas. Adapun misinya berupa mewujudkan pendidikan yang ideal, ilmiah, demokratis, serta kritis progresif pada ranah pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, serta menghadirkan efisiensi advokasi terhadap permasalahan pendidikan tinggi guna mencapai tujuan dan hakikat pendidikan yang independen dan absolut, dan menghadirkan ruang kolektif sumber-sumber kajian yang kredibel sebagai referensi permasalahan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Next. Adapun terkait Selanjutnya, bisnis pair-nya akan dijelaskan oleh teman saya. selanjutnya saya jelaskan ada bisnis fair. Pada bisnis fair, solusi yang kita berikan pada suatu masalah yang terjadi pada bisnis fair. Satu, masalahnya bagaimana aplikasi ini akan mendukung tujuan bisnis LKPTN. Adapun solusi yang kami berikan adalah aplikasi akan memberikan pendapatan tambahan melalui penyewaan e-book dan penjualan buku teks digunakan untuk mendukung aktivitas LKPTN. Yang kedua, bagaimana model bisnis aplikasi ini akan berkelanjutan. Solusi yang kami berikan akan mengenakan biaya pada penyewaan e-book dan penjualan buku teks dengan keuntungan yang diperoleh dan digunakan untuk
pengembangan aplikasi dan peningkatan konten pendidikan. Yang ketiga, bagaimana aplikasi ini akan mengukur keberhasilan dalam solusi yang kami berikan adalah keberhasilan aplikasi dapat diukur melalui metrik seperti jumlah pelanggan, pendapatan yang dihasilkan, tingkat kepuasan pelanggan, dan kontribusi aplikasi terhadap tujuan LKPTN. Adapun pada organisasi SPER, solusi yang kita berikan pada suatu masalah yang terjadi di organisasi SPER tersebut adalah pada permasalahannya, bagaimana aplikasi ini akan diintegrasikan ke dalam struktur dan budaya organisasi LKPTN. Serta solusi yang kami berikan, aplikasi akan menjadi bagian ekonomi protektif dari upaya LKPTN dalam melakukan kajian isu pada pendidikan tinggi dengan tim khusus yang bertanggung jawab atas pengembangan dan operasi aplikasi. Yang kedua, bagaimana aplikasi ini akan mendukung efisiensi dan efektivitas operasional organisasi LKPTN. Solusi yang kami berikan adalah aplikasi akan membantu dalam mengelola penyewaan e-book dan penjualan buku teks secara otomatis, mengurangi beban administratif yang dibutuhkan untuk aktivitas ini. Yang ketiga, bagaimana akan memastikan keberlanjutan dan pembelian aplikasi ini dalam jangka panjang. Solusi yang kami berikan adalah LKPTN akan memiliki tim teknis yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pembaruan aplikasi secara teratur, serta merencanakan sumber daya untuk itu dalam anggaran organisasi. Dan selanjutnya ada teknologi SPEARS. Pada teknologi SPEARS ini, solusi yang kita berikan pada suatu masalah yang terjadi. Satu, bagaimana infrastruktur teknologi akan didesain untuk mendukung aplikasi ini. Solusi yang kami berikan adalah infrastruktur teknologi harus mendukung layanan penyewaan e-book dan penjualan buku teks secara online, termasuk server yang kuat, keamanan data, dan aksesibilitas yang baik. Yang kedua, bagaimana aplikasi ini akan memastikan keamanan data pengguna. Solusi yang kami berikan adalah aplikasi akan mengimplementasikan protokol keamanan data yang kuat, termasuk enkripsi data, autentikasi 2 faktor, dan pemantauan keamanan yang berkelanjutan. Yang ketiga, bagaimana aplikasi ini akan menghadapi perkembangan teknologi saat ini. Solusi yang kami berikan adalah aplikasi harus dirancang dengan fleksibilitas untuk memungkinkan peningkatan dan adaptasi seiring dengan waktu, dengan pembaruan reguler untuk memenuhi tuntutan pasar dan teknologi yang baru muncul. Selanjutnya ada business need. Pada business need di sini terdapat 5 bagian. 1, ada bagian kajian dan penanganan isu pendidikan tinggi. Yang kedua ada bagian ekonomi protektif. Yang ketiga ada manajemen data. Yang keempat ada manajemen pengguna. Yang kelima ada infrastruktur teknologi. Di dalam business net tadi udah saya jelaskan, yang di dalamnya lagi ada sub-sub yang ada di kajian dan penanganan isu pendidikan tinggi. Di dalamnya terdapat kajian mendalam. Aplikasi LKPTN perlu memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi terkini tentang isu-isu pendidikan tinggi di Indonesia. Ini mencakup berita, reads, analisis, dan laporan yang relevan. Yang kedua ada forum diskusi. Pada forum diskusi ini membangun ruang diskusi yang interaktif di mana pengguna dapat berpartisipasi dalam dialog tentang isu-isu pendidikan tinggi, bertukar pandangan, dan menyediakan masukan. Ini dapat meningkatkan kesadaran kritis tentang permasalahan pendidikan tinggi. Yang ketiga ada sumber referensi. Pada sumber referensi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses hak individu, tata kelola pendidikan tinggi, dan pentingnya partisipasi aktif dalam perbaikan sistem pendidikan tinggi. Yang di dalamnya terdapat 2
dua poin. Poin pertama ada pembelian buku. Pada pembelian buku menyediakan katalog buku, pemesanan online dan review pengguna. Pada poin kedua ada penyewaan e-book. Pada penyewaan e-book ini menyediakan sistem manajemen e-books, koleksi e-books, penyewaan fleksibel dan laporan histori. Dan selanjutnya ada manajemen data. Pada manajemen data di dalamnya terdapat dua poin juga. Yang pertama ada mengumpulkan dan mengelola data menjadi suatu laporan dalam database yang telah terintegrasi. Yang kedua memberikan jaminan keamanan data bagi user serta sistem aplikasi. Dan yang terakhir ada manajemen pengguna. Pada manajemen pengguna ini, sistem harus memberikan pengelolaan akses pengguna yang berbeda, seperti customer, staff admin, dan instruktur tertentu. Oke, di sini saya ingin menjelaskan terkait project scope. Yang pertama itu terdapat deskripsi proyek, terus tujuan proyek, fitur dan fungsi yang termasuk, dan fitur dan fungsi yang tidak termasuk, terus batasan proyek dan kriteria keberhasilan. Next. Di sini ada pemaparannya. Jadi project scope tadi yaitu deskripsi proyek. Apa sih proyek ini sebenarnya? Proyek ini itu mengadakan aplikasi pada LKPTN yang berguna sebagai wadah bagi para civitas akademika dan seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran terhadap isu-isu pendidikan tinggi dengan memberikan literasi informasi berupa kajian ilmiah dan penanganan terhadap isu terkait. Serta dalam aplikasi LKPTN juga menyediakan penyewaan e-book dan pembelian buku yang berkualitas sebagai ekonomi protektif, dan juga guna untuk menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat pentingnya membaca buku. Adapun tujuan proyek itu sendiri adalah mengembangkan sistem kajian dan penanganan isu pendidikan tinggi yang efektif dan efisien, terus meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses informasi terintegrasi terkait problematika di dalam pendidikan tinggi itu sendiri, dan meningkatkan minat baca masyarakat dengan akses buku atau bacaan yang mudah. Yang keempat ada membangun ekonomi protektif sebagai penunjang keberlangsungan dari organisasi LKPTN. Next. Di sini lanjut dari pemaparan tadi, yaitu ada fitur dan fungsi yang termasuk. Apa aja sih fiturnya di dalam aplikasi dan fungsinya itu apa? Halaman login. Ada yang pertama itu halaman login, yaitu halaman utama ketika user membuka aplikasi, login ke dalam aplikasi. Terus selanjutnya setelah login apalagi? Ada registrasi. User harus registrasi terdahulu sebelum menggunakan fitur-fitur di dalam aplikasi. Jika sudah registrasi mempunyai akun terus lupa kata sandi gimana? Di sini kami menyediakan halaman lupa kata sandi untuk melakukan preset password apabila user lupa data kata sandinya. Terus ada profil user, dapat digunakan user untuk melihat dan mengedit data user sendiri. About us, untuk melihat user itu untuk melihat kebijakan privasi, ketentuan pengguna, sumber terbuka, dan pembaruan aplikasi. Notification, di mana sistem mendapatkan notifikasi dari sistem terkait apa aja itu, yaitu contohnya seperti berita terkait isu pendidikan tinggi, terus diskon buku atau e-book, terus mendapatkan pemberitahuan notifikasi buku-buku terbaru dan lain sebagainya. Terus ada halaman isu, user dapat mengakses informasi terintegrasi terkait isu pendidikan tinggi. Jadi di sini sudah terintegrasi ya halaman terkait isu yang dimunculkan, yang diinformasikan berupa berita.
Karena sebelum dimunculkan ke aplikasi, kita sudah melakukan LKPTN sudah melakukan kajian dan riset terlebih dahulu kepada isu atau permasalahan terkait, apakah benar atau tidak isunya. Terus community untuk mengirimkan isu, kajian, dan penanganan pada pendidikan tinggi. Jadi user bisa mengirimkan isu terkait pendidikan tinggi, serta nanti kami akan melakukan kajian dan penanganan terkait isu tersebut. Kita lakukan riset, analisis benar atau salah datanya, terus kita melakukan penanganan secara hukum bila diperlukan, kondisional jadinya. Halaman e-book dan buku memudahkan user mengakses sumber bacaan dari buku dengan membeli atau menyewa. Jadi user bebas memilih mau menyewa atau membeli. Jika menyewa bisa per hari atau per minggu, jika membeli dia mendapatkan buku secara fisik. Terus ada platform admin, digunakan untuk apa? Digunakan sebagai pengelola aplikasi LKPTN tersebut. Jadi admin nanti bisa mengelola seperti buku baru, pengadaan buku, ataupun memberikan informasi terkait isu-isu yang lagi ada, maksudnya isu-isu terbaru di dalam pendidikan tinggi itu sendiri. Terus fitur dan fungsi yang tidak termasuk apa saja? Ada fitur pembelajaran. LKPTN tidak menyediakan pembelajaran materi yang berkaitan tentang kurikulum atau mata kuliah. Jadi tidak ada seperti les atau dan lain sebagainya. Ada fitur berlangganan. Tidak ada fitur berlangganan di dalam LKPTN. Karena apa? Karena kita tujuannya untuk memudahkan user untuk mengakses informasi kita secara lebih luas lagi, gitu, tanpa adanya berlangganan. Karena itu nanti akan membuat user akan enggan untuk mendownload aplikasi LKPTN yang semuanya berlangganan, gitu kan. Padahal kita ingin menunjukkan, oh ini ada isu seperti ini di dalam pendidikan tinggi, gitu. Terus fitur berita masyarakat, tidak menyediakan informasi atau berita terkait problematika pada masyarakat atau politik secara umum, dan hanya berfokus pada problematika terkait pendidikan tinggi. Jadi kita tidak membahas tentang isu-isu di ranah masyarakat, tentang konflik agraria atau lain sebagainya. Jadi kita hanya fokus kepada isu pendidikan tinggi itu sendiri. Next. Di sini ada project deliverable yang terdiri dari desain sistem, terus prototipe sistem informasi pendukung, integrasi akuntansi, dokumentasi sistem, sistem keamanan, infrastruktur teknologi, dan pengujian hasil. Jadi benar-benar projectnya terstruktur, gitu. Next. Dalam desain sistem sendiri itu ada apa aja? Ada use case diagram, use case model, class diagram, activity diagram, state chart, component diagram, deployment diagram, sequence diagram, dan object diagram. Jadi kami emang membuat project ini secara sungguh-sungguh supaya ketika nanti projectnya digunakan itu minim sekali kesalahan. Kita meminimalisir pemborosan, karo bahasa Toyotanya len, gitu kan, meminimalisir pemborosan. Makanya kita perlu yang namanya detail dalam menganalisa, apalagi dalam pengadaan sistem yang mana emang ini project kita, gitu kan. Prototype sistem informasi, ada apa aja sih komponen utamanya dalam aplikasi LKPTN itu sendiri? Ada pertama kajian isu, itu adalah komponen yang paling utama. Terus ada penyewaan e-book dan pembelian buku sebagai ekonomi protektifnya. Jadi kita mendapatkan revenue itu dari e-book dan pembelian buku. Sedangkan kajian isu ini adalah untuk membantu masyarakat di dalam menangani isu pendidikan tinggi. Itu. Sistem informasi pendukung, ada komponen aplikasi yang mendukung fitur utama termasuk manajemen informasi pendidikan tinggi, manajemen buku, manajemen e-book.
dan sistem support lainnya. Terus integrasi akuntansi ini mengatur keuangan di dalam aplikasi LKPTN, pendataan, penyewaan e-book dan pembelian buku, dan lain sebagainya. Terus ada dokumentasi sistem seperti fungsional aplikasi terhadap termasuk petunjuk pengguna, dokumentasi kode, dokumentasi arsitektur seperti ini loh, about us tadi. Ada sistem keamanan cyber security-nya yang melindungi data pengguna, terus melindungi laporan yang emang itu tidak bisa dilihat oleh umum, hanya bisa dilihat oleh instruktur atau pihak-pihak terkait yang emang khusus. Terus ada infrastruktur teknologi, rencana dan spesifikasi infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi LKPTN seperti pengadaan hardware, komputer dan lain sebagainya, terus software, website, terus dan lain sebagainya. Pengujian hasil. Setelah itu semua diterapkan, kita ada pengujian hasil di sini. Bagaimana sih hasilnya setelah kita melakukan analisa, setelah kita menerapkan sistem ABCD? Hasilnya bagaimana? Nanti kita uji pengujian fungsionalitas sistem. Bagaimana sistem itu bekerja, bagaimana keamanannya bekerja, terus bagaimana kinerja aplikasinya, apakah lemot atau lancar sekali. Terus aplikasinya apakah bisa diterapkan di iOS atau tidak, atau hanya cuma bisa diterapkan di Android gitu. Next. Di sini ada resikonya juga. Resiko yang mungkin terjadi dalam pembuatan proyek aplikasi LKPTN. Jadi kita juga menganalisis resiko, bukan hanya suatu hal yang baik bagi proyek kita ini. Jadi kita harus juga menganalisa apa hal terburuknya gitu. Resikonya apa? Semakin besar resiko, semakin besar juga kan keuntungannya. Itu ada keterlambatan dalam pengembangan, jadi mengakibatkan penundaan peluncuran aplikasi. Terus ada perubahan persyaratan yang sering terjadi dapat mengganggu jadwal pengembangan dan meningkatkan biaya proyek. Itu juga semakin awalnya syaratnya A, kok ternyata pada operasionalnya kok ternyata kita butuh ini, kita butuh itu, kan meningkatkan biaya proyek. Nah itu kalau kita tidak menganalisis dengan benar. Terus ada keamanan keamanan. Risiko keamanan yang tidak teratasi dapat mengakibatkan pelanggaran data atau pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terus kesalahan dalam desain atau implementasi. Kesalahan desain juga akan memunculkan bug, dan ini akan mempengaruhi kinerja yang dapat merugikan pengguna, baik itu dari instruktur ataupun customer. Kendala teknologi. Di sini ada kendala teknologi, yaitu masalah teknis atau ketidakcocokan teknologi. Jadi antara sistem dan teknologi hardware-nya atau yang lainnya itu tidak relevan, itu tidak balance. Yang satu seumpama komputernya bagus tapi sistemnya jelek, itu kan tidak mendukung kan, membuang-buang anggaran. Tergantungan pada pihak ketiga, seperti hosting, manajemen basis data, itu kita emang memerlukan pihak ketiga. Tidak mungkin kita menangani secara keseluruhan karena nanti kita akan kehilangan fokus. Next. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada issues. Dalam manajemen proyek aplikasi LKPTN, ada beberapa isu yang perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Berikut adalah beberapa isu utama yang mungkin muncul dalam proyek ini. Yang pertama ada dukungan pengguna, yang kedua ada pengujian dan validasi, yang ketiga ada keterbatasan anggaran, yang keempat ada integritas dengan sistem lain, yang kelima kebijakan privasi dan kepatuhan, yang keenam ada kualitas dokumentasi.
Pada dukungan pengguna, memberikan dukungan pengguna yang efektif dan pelatihan kepada pengguna akhir adalah isu penting untuk memastikan pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan baik. Yang kedua, pada pengujian dan validasi, fungsionalitas adalah isu penting untuk memastikan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik dan memenuhi tujuan bisnis. Yang ketiga, keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran adalah isu yang dapat membatasi sumber daya yang tersedia untuk proyek. Manajemen anggaran yang efektif yang diperlukan agar anggaran bisa yang ditetapkan. Keempat, ada integritas dengan sistem lain. Isu yang berkaitan dengan integritas aplikasi LKPTN dengan sistem lain yang mungkin diperlukan seperti sistem akuntansi atau basis data lainnya. Yang kelima, ada kebijakan privasi dan kepatuhan. Menjaga kepatuhan dengan regulasi privasi data dan kebijakan privasi adalah isu penting dalam pengelolaan data pengguna. Isu yang mungkin timbul terkait yang keenam ada kualitas dokumentasi. Di dalam kualitas dokumentasi, isu yang mungkin timbul terkait dengan kualitas dokumentasi sistem termasuk dokumentasi kode, arsitektur, dan petunjuk pengguna. Selanjutnya ada asumsi dan batasan. Pada asumsi, di sini ada ketersediaan anggaran. Asumsi ketersediaan anggaran adalah asumsi bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan, peluncuran, dan operasional aplikasi LKPTN akan tersedia sesuai dengan rencana keuangan proyek. Yang kedua ada kualifikasi tim. Pada kualifikasi tim, asumsi bahwa tim pengembang yang akan terlibat dalam proyek memiliki kualifikasi dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Yang ketiga ada ketersediaan sumber daya. Asumsi bahwa sumber daya teknis, perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur teknologi yang diperlukan akan tersedia dengan cukup untuk mendukung pengembangan dan operasional aplikasi. Yang keempat ada keterlibatan pemangku kunci. Pada keterlibatan pemangku kunci, asumsi bahwa pemangku kunci seperti pengguna akhir dan pihak terkait lainnya akan terlibat secara aktif dalam pengembangan, pengujian, dan penerimaan aplikasi. Yang kelima ada ketersediaan data. Pada ketersediaan data, asumsi bahwa data yang dibutuhkan untuk aplikasi termasuk data isu pendidikan tinggi, buku, dan e-book akan tersedia dan dapat diakses dengan mudah. Yang keenam, kepatuhan regulasi. Pada kepatuhan regulasi, asumsi bahwa aplikasi akan mematuhi semua regulasi dan hukum yang berlaku, termasuk regulasi privasi data dan keamanan. Dan ketujuh ada dukungan pengguna akhir. Pada dukungan pengguna akhir, asumsi bahwa akan ada tim dukungan yang tersedia untuk membantu pengguna akhir dengan pertanyaan dan masalah terkait aplikasi. Selanjutnya ada batasan. Satu, ada batasan anggaran. Pada batasan anggaran, batasan bahwa anggaran proyek memiliki batasan tertentu dan tidak dapat melebihi angka yang telah ditentukan. Yang kedua ada waktu peluncuran. Pada waktu peluncuran, batasan waktu peluncuran yang harus dipatuhi untuk memenuhi tenggat waktu proyek. Proyek ini harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada fungsionalitas minimum. Pada fungsionalitas minimum, batasan bahwa aplikasi akan mencakup fungsionalitas minimum yang diperlukan dengan opsi untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan. Selanjutnya, yang keempat, ada kualitas produk. Pada kualitas produk, batasan bahwa aplikasi harus memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan dalam hal keamanan, kinerja, dan keandalan. Yang kelima, ada sumber daya terbatas. Pada sumber daya terbatas, batasan bahwa sumber daya termasuk tim pengembang, infrastruktur, dan pengembang perangkat keras terbatas dan harus dikelola dengan efisien. Dan selanjutnya ada tenggat waktu peluncuran. Pada tenggat waktu peluncuran, proyek aplikasi LKPTN memiliki tenggat waktu peluncuran yang telah ditetapkan. Aplikasi harus siap untuk peluncuran pada tanggal yang telah disepakati sebelumnya, dan penundaan peluncuran harus dihindari.
Next. Oke, terima kasih sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan lain sebagainya, kami mohon minta maaf sebesar-besarnya. Oke, semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.